Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat yang baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu tentang apa yang kita baca ini. Ya, tentang Kain yang pada akhirnya nanti dia adalah orang yang akan membunuh adiknya sendiri, Habel. Ya, kisahnya adalah Kain dan Habel memberi persembahan kepada Tuhan dan Tuhan mengindahkan, memperhatikan, menerima persembahan Habel, tetapi terhadap persembahan Kain tidak. Nah, akhirnya Kain menjadi muram mukanya, hatinya panas. Anehnya, marahnya itu dilampiaskan kepada adiknya. Dan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Tuhan sudah menegur Kain. "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Coba dikasih Tuhan. Orang kalau udah kecewa hatinya, dia nggak akan memiliki damai sejahtera. Orang yang kecewa hatinya, mukanya pasti muram. Ya, kalau orang sudah hatinya nggak beres, ya, itu pasti akan terlihat. Nah, apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat yang baik? Nah, diingatkan harusnya ya, daripada kita ini dikuasai oleh kebencian, kekecewaan yang justru membawa yang buruk. Kenapa tidak kita melakukan yang baik dan muka kita akan berseri? Orang yang melakukan kebaikan dengan tulus, maka mukanya akan berseri, saudara. Ya, tetapi jika engkau tidak berbuat yang baik, dosa sudah mengintip. Diperingatkan, hati-hati. Kalau kau nggak mau lakukan yang baik, ya, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Hati-hati nih. Ia sangat menggoda engkau. Nah, kalau seseorang ditegur Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui khotbah-khotbah, melalui kejadian-kejadian, atau siapapun orang yang dipakai Tuhan untuk menegur, kita sudah terima teguran itu, tetapi kita tidak mempedulikan. Ya, kita abaikan begitu saja teguran-teguran Tuhan. Hati-hati, saat kita tidak mau mendengarkan, memperhatikan teguran Tuhan, maka sesungguhnya iblis akan ambil posisi.
Sekali lagi, kalau kita ini tidak mau mendengarkan Tuhan, artinya kita menolak perkataan Tuhan, menolak firman Tuhan, iblis akan ambil posisi dan dia akan terus menyuarakan propagandanya, dia akan terus memberikan pengaruhnya sampai pada akhirnya orang itu lebih cenderung mendengarkan nasihat si jahat. Dan akhirnya yang terjadi seperti Kain ini sudah diingatkan sedemikian rupa. Bahkan dikatakan engkau harus berkuasa atasnya. Tapi pada kenyataannya Kain kalah. Kain tidak berkuasa tetapi dikuasai. Hati-hati. Kalau kita tidak berkuasa atas bujuk raya atau kuasa-kuasa iblis yang mencoba ingin mengendalikan hidup kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, bisa dikuasainya. Dan hati-hati, kalau orang ada dikuasainya, dia akan dikendalikannya. Dan pada akhirnya orang itu akan melakukan apapun yang iblis mau. Kain melakukan hal itu. Karena dia jadi peringatkan Tuhan. Ingat, yang memperingatkan Tuhan sendiri nih. Tetapi peringatan Tuhan tidak diperhatikan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau engkau ditegur oleh firman Tuhan, engkau renungkan firman Tuhan, loh kok firmannya seperti menegur aku, cuma dikasih Tuhan dengar baik-baik. Jangan abaikan itu. Perhatikan dengan sungguh setiap teguran Tuhan. Supaya apa? Iblis tidak punya kesempatan. Supaya iblis tidak mengambil alih pikiran dan hati kita. Nah, kalau kita sadar, kita berjaga bahwa iblis mencoba untuk mengambil alih atau memegang kendali atas hidup kita, kita sadar akan hal itu, kita bisa melawannya. Sehingga iblis akan lari dari hidup kita. Tetapi hati-hati, kalau kita mengabaikan firman, secara otomatis iblis yang akan masuk untuk memegang kendali. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, ketika engkau sedang kecewa, ketika engkau mungkin sedang marah, ingatlah tetap kuasai dirimu. Jangan sampai iblis pegang kendali atas hidupmu sehingga engkau akan tuntunnya, engkau akan dipengaruhinya, dan dia akan menguasai seluruh hidupmu untuk engkau melakukan kehendaknya, yaitu berbuat dosa. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari Kain. Mari kita jadi orang-orang yang mendengarkan Tuhan, memperhatikan setiap teguran dan firman Tuhan, karena itu yang akan menyelamatkan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan betapa pentingnya Tuhan kami menjaga hati kami. Karena dengan hati kami yang terus mendengarkan Engkau, maka kami akan dijauhkan dari segala penyimpangan dan dosa. Sebaliknya ketika kami mengabaikan, tidak mempedulikan teguran dan firman-Mu, iblis akan berusaha untuk menjatuhkan hidup kami dan menguasai kami. Tolong kami, Roh Kudus, kami jadi orang-orang yang teguh, yang kuat di dalam iman kepada Tuhan. Dan kami mau terus memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan, teguran Tuhan, nasihat Tuhan. Karena itu membawa kehidupan dan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.